Oke, welcome di channel Libere episode 10 di konten ngopi, ngobrol perihal isi hati. Dan ya udah lama banget aku nggak buat video ini, dimana aku biasanya tahun lalu tuh bikinnya tiap minggu gitu, kayak ada waktu kosong libur kerja aku bikin buat kayak ya udah kayak ngeluapin keresahan aja gitu kan di YouTube gitu kan. Karena kayak ya banyak hal, kadang punya keresahan atau kayak kepikiran sesuatu tuh pengen ku obrolin tapi nggak tahu mau ngobrol sama siapa gitu kan. Ya udah aku bikin video aja gitu buat di konten. Kayak sebenarnya aku nggak ada ngarepin buat ditonton juga, karena ya video ini ya buat diriku sendiri juga sebenarnya, kayak sekedar ngeluapin apa yang aku pikirin aja gitu. Dan ya kadang dulu beberapa ada yang nonton yang kayak ngasih komen, ya thank you buat ngasih komen. Ya sekarang juga kayak banyak kesibukan, ya nggak banyak juga sih sebenarnya, kayak ada kerjaan lah yang sedang aku kerjain gitu. Jadi kayak jarang banget aku bikin video juga kan. Kemarin-kemarin aku ada bikin vlog sama cewekku gitu kan, kayak camping. Terus aku ada buat kemarin bikin video game doang, kayak iseng ngetes gitu. Nah terus kayak karena aku kepikiran pengen buat lagi video ngoceh gitu, ya udah aku bikin aja. Dan kayak nggak berasa kayak tahun tuh terlalu cepat gitu rasanya, kayak udah 2024 aja nih. Kayaknya 2023 tuh berasa berapa bulan gitu tuh udah 2024 gitu. Dan di 2023 juga kayak banyak hal yang terjadi gitu kan. Kayak 2023 akhirnya aku punya pekerjaan baru gitu kan, kayak ada hal yang aku fokusin sekarang dan punya banyak hal juga. Terus ada macam-macam sih, kayak kehilangan banyak hal juga gitu. Dan ya itu namanya pengorbanan kan, kayak ketika kita pengen dapetin satu harus ada pengorbanan yang harus kita korbankan gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi ya aku harap di 2024 ini juga banyak hal yang terjadi gitu, banyak hal yang bisa digapai, banyak hal yang bisa aku lakuin di 2024. Ya hal-hal positif lah pastinya lah. Ya apalagi ya, mungkin di video ini aku kayak sedikit cerita-cerita aja sih. Kayak kalau keresahan juga masih belum ada banyak keresahan, karena di tahun 2024 ini kan kayak tahun-tahun politik nih, kayak lagi rame-ramenya pemilihan presiden. Ada 3 presiden kan sekarang yang sebagai ininya, calon-calonnya gitu. Beda kalau tahun sebelumnya kan 2019 itu kayak berdua kan, kayak Prabowo Jokowi. Sekarang udah ada 3. Dan kayaknya kalau makin banyak kayak calonnya tuh kayak makin seru gitu, kayak ada 3 kubu jadinya. Kalau dulu kan cuma 2 kubu gitu kan, kayak apa sih dulu kayak jolokannya kayak kodok sama apa gitu, sama kampret gitu gitu kan. Kalau sekarang kayaknya lebih menarik aja gitu karena ada 3 calon gitu kan. Kayak kayak kadang wakil-wakilnya juga lucu-lucu gitu, kayak seru aja aku ngikutin. Aku sebenarnya agak-agak suka gitu sama hal-hal berbau politik tuh, karena seru aja gitu sebagai penikmat atau kayak penonton aja gitu, nggak ikut campur ke dalam politiknya enggak, tapi kayak penontonnya aja gitu kan. Kayak gitu, kayak seru aja gitu buat ditonton. Apalagi kayak debat-debat kemarin kan, kayak seru aja. Apalagi ya kayak banyak hal yang terjadi juga sih, sama kayak nggak berasa juga kan, kayak berapa bulan lagi kita bakalan menjalani puasa gitu, bentar lagi Ramadan. Nggak kerasa anjir, kayak rasa tuh baru kemarin tahun baru. Kayak ini tanggal berapa ya, tanggal 27 Januari, ya bentar lagi Februari, tanggal 14 Februari pemilihan presiden baru. Terus Maretnya tanggal 11 Ramadan gitu kan, kayak gak berasa banget gitu. Kayak hari-hari 5 hari itu terlalu cepat rasanya. Ya kayak gitu-gitu sih. Kayak dan pasti di tahun 2023 gitu kan, kayak banyak hal yang terjadi juga buat orang-orang. Kayak mungkin ada orang yang di 2023 akhirnya bisa menggapai yang dia mau gitu, bisa mendapatkan yang dia mau, bisa melakukan banyak hal yang akhirnya dia bisa lakuin gitu kan di 2023. Dan 2024 aku harap juga banyak hal-hal yang terjadi juga, kayak ya apapun itu hal-hal positif yang bisa digapai lah gitu. Kayak pencapaian-pencapaian yang mungkin dari dulu atau tahun-tahun sebelumnya nggak bisa kesampaian, di 2024 tuh bisa kesampaian gitu. Kayak gitu sih. Kayak apa lagi ya, mungkin di video ini juga aku pengen cerita ini sih, kayak sedikit keresahan gitu kan. Kayak belakangan hari ini aku juga ada kerjaan yang aku kerjain gitu. Kadang ketika kita mencari pekerjaan terus kita sudah kerja gitu,
Yang kulihat di dalam pekerjaan gue ini ada beberapa orang yang ketika dia udah kerja tapi dia tidak bisa apa ya, profesional dalam pekerjaannya gitu. Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak merasa kayak lelah dalam pekerjaannya, padahal kalau kita tahu sebelum kita masuk ke pekerjaan itu atau sebelum kita bekerja gitu, kita selalu pengen kan, untuk yang orang yang udah pengen apa ya, untuk orang yang mau nyari kerjaan itu pasti susah kan, kayak kesana melamar, kesana kayak nyari yang bisa nerima pekerjaan gitu yang sesuai sama kita. Kadang juga mikir kayak kita nyari pekerjaan yang sesuai sama kita, diri apa ya, yang sesuai sama passion misalnya, sama diri kita yang kita mau, nggak bisa segampang itu gitu. Mungkin banyak hal yang harus dikorbanin kalau emang kan kerja kan tujuannya untuk mencari uang kan, untuk bisa mendapatkan penghasilan ya, apapun itu pekerjaannya ya, asalkan itu halal dan positif ya kerjain aja gitu. Ya kalau lu punya orang dalam dan bisa masuk secara cepat ya gampang nyari pekerjaan, tapi kalau lu cuma orang biasa dari orang daerah mana gitu terus nyari kerjaan di kota atau di tempat baru ya pasti susah dengan minim pengalaman gitu kan. Apalagi kayak baru lulus sekolah, kayak banyak kayak adik-adikku juga dia mau nyari kerja kayak masih belum bisa dapet, ya susah gitu. Kayak perjuangannya aku juga mencari pekerjaan dulu ya lumayan kemana-mana lah aku ngelamar gitu, kayak nggak keterima karena yang masuk-masuk itu pasti kayak orang-orang dalam di sana gitu, kayak orang-orang dalam yang gampang banget buat masuk gitu kan. Nah karena aku tahu rasanya gimana susah nyarinya gitu, ya pas aku kerja ya aku bakalan serius kerja gitu, kayak ya udah profesional mau apapun hal-hal yang terjadi di dalam itu ya ikutin rulesnya aja gitu, nggak usah banyak mengeluh kayak wah capek banget, wah gajinya ini bla 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 gitu dan sebagainya. Dan yang aku rasain saat kerja ya beberapa, nggak semua sih, kayak beberapa aku ngeliat kayak orang kayak terlalu banyak mengeluh gitu, kayak ya tahu sih kerja tuh kayak nggak ada kerja yang gampang, nggak ada kerja yang kayak easy buat dijalanin gitu ya, pasti ada masalahnya gitu. Tapi ya karena kita kerja nyari uang ya jalanin aja gitu kan, buat diri kita sendiri juga gitu ya. Karena yang banyak ngeluh-ngeluh itu ya menurutku dia apa ya, kayak gak nginget masa awal-awal kerja. Pasti kan kalau kita awal-awal kerja kan masih excited gitu, masih kayak seru-serunya, masih kayak semangat-semangatnya, tapi kayak kelamaan ada rasa mengeluhnya, ada kayak masa capeknya gitu kan, karena kayak mungkin peraturannya atau suasana di pekerjaannya gitu ya, kayak gitu lah. Apalagi kayak buat macam bos-bosnya yang mungkin kadang rewel kayak gitu tuh kan bikin capek juga kadang, karena kita tidak berdiri sendiri tapi kita bekerja tim gitu ya, kayak gitu. Jadi kayaknya kalau terlalu banyak mengeluh tuh gak menjadikan apa-apa juga, gak membuat kita jadi grow up, jadi lebih baik juga dalam pekerjaan kan. Malah mungkin kita kalau banyak mengeluh bisa dipandang oleh bos atau kerja apa ya, teman sepekerjaan itu jadi buruk gitu, jadi kayak wah apaan sih ini orang mengeluh terus gitu kan, kayak nggak ada pekerjaan jadi nggak beres, kayak nggak cepat selesai. Harusnya selesainya gampang atau cepat, malah jadi lambat karena banyak mengeluhnya daripada bekerjanya gitu. Nah kayak gitu sih menurutku. Kalau kalian mau cari kerjaan ya emang fokus cari tahu dulu gitu ini pekerjaannya apa. Kalau kalian siap masuk ke sana, kalian bakalan mengeluh atau nyesel nggak masuknya gitu. Jadi kayak emang harus yakin dulu. Kalau menurutku sih ya, kalau kalian emang kerjanya buat nyari uang, atau kan ada macam-macam tuh, ada orang kerja emang hobi, ada yang kerja emang banyak sih pekerjaan yang berawal dari hobi terus menghasilkan gitu, dan itu bagus gitu. Cuma ada juga orang kerja tujuannya bukan hobinya gitu, karena emang nyari uang aja, abang pekerjanya nyari uang gitu, terus hasil uang itu ya buat hobi dia gitu. Dan kayak gitu ada juga yang ya sambil kerja sambil itu hobi gitu. Misalnya aku hobi fotografer atau videografi gitu ya, sambil aku kerja sambil ada uang dari konten gitu atau dari klien gitu kan misalnya, ya itu hobi yang menghasilkan gitu. Kalau kita belum ada dapat momen itu atau belum ada bisa punya kemampuan itu gitu ya, ya udah jalani apa ada aja gitu, kayak syukuri apa yang ada gitu. Misalnya ya udah ikut orang ada dulu sebagai batu loncatan aja sebenarnya. Kayak contohnya kan aku di sini kerja sebagai, menurutku ya batu loncatan aja ya, mungkin sementara aku ikut orang dulu gitu, terus aku udah punya tabungan, udah punya pengalaman, punya
penghasilan, terus aku merasa aku udah siap buat bikin pekerjaanku sendiri yang dimana aku bisa berdiri sendiri gitu ya. Di situ aku momennya kayak ya bikin usaha sendiri gitu. Aku sih sebenarnya emang dari awal ya emang orang tua aku itu apa sih namanya pedagang gitu kan. Jadi ya aku dididik ya sebenarnya kerja, bikin pekerjaan. Aku lebih suka tuh sebenarnya bikin pekerjaan daripada aku ikut orang gitu. Tapi karena kebutuhan dan aku emang perlu pekerjaan ini, aku ya masuk ke pekerjaan ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau kalian pengen kerja ya fokus dulu nih, kan kerja untuk apa, untuk hobi atau untuk nyari uang gitu. Kalau untuk nyari uang ya kalian serius dan profesional aja dalam pekerjaannya gitu, jangan terlalu banyak mengeluh gitu ya. Ya ingat aja kalau awal-awal atau momen kalian tuh masuk pertama kali kerja gitu pasti kayak masih semangatnya gitu kan, kayak gitu. Ingat awalnya aja sih, karena sama ingat prosesnya pas mencari kerja gitu, betapa susahnya kalian keliling-keliling nyari kerjaan gitu kan, nanya-nanya teman gitu. Ya kalau kalian bisa ingat momen awal tuh pasti menurut tuh kalian bisa masih bisa stay buat semangat buat kerja gitu, kayak nggak ada ngeluhnya. Tapi kalau kalian udah lupa gimana proses mencarinya, kalian udah merasa nyaman dengan gajinya gitu, ya pasti akan ada merasa capek dan mengeluhnya pada akhirnya, karena kalian lupa awal mulanya karena udah menikmati hasilnya kayak gitu. Ya macam-macam sih ya pengen ku obrolin juga, tapi ya mungkin itu aja dulu. Kayak ya udah, aku bingung juga kadang mau ngobrolin apa juga gitu kan, kayak ya udah itu aja. Ini juga aku udah tag berapa kali karena aku udah lama gak bikin video kan, kayak kadang mulut tuh suka belibet gitu loh, kayak ada lama gak ngobrol di depan kamera. Jadi ya udahlah gitu aja, aku bingung juga mau ngapain, ngopi dulu, yang penting ngopi sih. Oke, thank you yang udah nonton. Kalau nggak ada nonton ya udah nggak apa-apa. See you.